Halo teman-teman, aku Dea. Jadi di video ini kita akan belajar cara menggunakan JSP untuk mengerjakan t-test, terutama Independent Sample T-test. Nah, learning outcome pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan metode statistik inferensial, kemudian mengoperasikan JSP dan inferensial. Yang ketiga, itu untuk menginterpretasi hasil dari prosedur statistik yang telah didapatkan outputnya dari JSP. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu independent sample t-test itu apa sih? Nah, independent sample t-test itu adalah cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara statistik antara rata-rata dari dua kelompok yang independen. Nah, maksud dua kelompok yang independen di sini adalah dua kelompok itu tidak saling berhubungan. Jadi anggota dari setiap kelompok itu berbeda. Kalau misalnya ada si A ini udah masuk di kelompok 1, berarti dia tuh nggak termasuk lagi di kelompok 2, gitu teman-teman. Nah, sebenarnya untuk melakukan independent sample t-test ini kita bisa menggunakan cara manual pakai rumus yang udah aku insert di sini. Namun di sini kita akan mencoba untuk mengemasnya secara lebih efisien aja, jadi kita pakai aplikasi. Nah, nanti pada akhir ini kan didapetin nilai T. Nilai T yang besar itu menunjukkan adanya perbedaan yang besar pula antara kedua kelompok yang dibandingkan, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian, karena independent sample t-test ini termasuk dalam tes parametrik, jadi ada syarat-syarat nih, di mana harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum independen ini bisa dilakuin atau tidak gitu. Syarat yang pertama adalah kelompok yang diuji dalam tes ini harus bersifat independen. Jadi, kalau misalnya nggak independen, itu nggak bisa dilakuin. Nah, terus yang kedua, itu data yang ada itu harus terdistribusi normal. Yang ketiga, data yang ada itu harus homogen. Nah, gimana caranya kita tahu kalau misalnya kelompok yang kita uji itu beneran independen nggak sih, datanya tersebar normal nggak sih, atau enggak homogen nggak sih? Nanti akan kita sekalian jalan aja sama ngitung nilai T-nya. Jadi sekarang aku masuk ke cara nganalisisnya aja ya. Kalian ke sini, ke menu t-test, terus diklik aja, di classical ada independent sample t-test. Nah, kita pilih aja variabel independen kelompoknya, kita masukin ke sini, ke grouping variabel. Jadi misalnya, kita ngarang kasus dulu deh. Ibaratnya H0-nya aku mau akurasi. Aku masukin ke sini. Kita mau lihat dua kelompok yang independen, misalnya berdasarkan umur. Jadi di sini kita punya H0, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan terkait akurasi di antara pemain game yang berusia tua dan pemain game yang berusia muda. Kalau H1-nya berarti ada perbedaan yang signifikan pada akurasi pada pemain game yang berusia tua dan muda gitu. Nah, lanjut. Di sini kita harus nge-checklist di normalitas untuk ngelihat syaratnya benar apa enggak sih ini bisa dilakuin independent sample t-test, dan kita juga harus checklist equality of variance-nya buat lihat homogenitas. Nah, nanti keluar nih hasilnya begini. Terus juga kita harus checklist effect size buat lihat seberapa effect size dari si data kita, dan juga kita harus nyentangin deskriptif sama deskriptif plotnya biar ketahuan nanti beneran independen atau enggak. Nah, yang pertama kita harus lakuin adalah kita lihat data dulu pastinya, dan kita cek dulu syaratnya. Yang tadi ada 3, bener nggak sih ini bisa dilakuin independent sample t-test atau enggak? Nah, yang pertama kita lihat nih, kita langsung ke bawah, kita lihat di sini. Kalau misalnya dua garis ini di deskriptif plotnya terpisah kayak gini, berarti dia kelompoknya independen. Kalau nyatu nih atau bersinggungan, berarti dia nggak independen. Jadi kayak anggota 1 itu masih masuk ke anggota 2, kayak gitulah kira-kira. Nah, untuk di kasus ini udah kepisah ya, berarti dia memenuhi nih syarat 1. Dia terdiri dari dua kelompok yang independen. Nah, terus kita lihat syarat yang kedua apa? Normalitas. Normalitas kita lihat yang ini nih. Test of normality. Cara ngelihatnya, kita fokusnya ke nilai P-nya aja. Nilai P-nya aja dikatakan data itu berdistribusi normal apabila nilai P-nya lebih dari 0,05. Nah, tapi di sini nilai P-nya itu di bawah 0,001. Berarti bisa dikatakan bahwa data yang kita punya itu tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian untuk ngelihat homogenitas, itu kita bisa lihat dari equality of variance-nya.
Dikatakan data itu homogen apabila dia memiliki nilai P itu lebih dari 0,05 nih. Yang di sini dia 0,5, berarti dia udah lebih dari 0,05, berarti datanya homogen. Nah, jadi kita rangkumin dulu nih persyaratannya. Tadi dia udah independen, tapi datanya itu tidak berdistribusi secara normal, tapi dia homogen gitu. Jadi kira-kira bisa nggak dilakuin independent sample t-test? Nah, dari sini kan kita punya, berarti dia punya memenuhi 2 syarat, tapi satu syaratnya tidak terpenuhi. Jadi kesimpulan akhirnya, sebenarnya data ini tidak bisa dilakukan independent sample t-test. Namun karena memang aku tujuannya untuk ngajarin tutorial aja, anggap aja data ini bisa dilakuin independent sample t-test. Jadi kita lanjutin aja. Nah, habis cek syaratnya, kita langsung cek hasilnya teman-teman, hasil dari t-testnya sendiri. Jadi yang perlu kita lakuin setelahnya adalah kita ngelihat hasil dari independent sample t-test ini. Yang mana yang perlu kita lihat pertama, Kak? Yang perlu kita lihat pertama itu nilai P-nya. Jadi nilai P ini, kalau misalnya dia kurang dari 0,05, itu artinya signifikan. Ada perbedaan gitu kan. Berarti kalau misalnya dia nilainya di bawah 0,05, H0-nya itu ditolak, H1-nya itu diterima. Berarti ada pengaruh. Namun, kalau misalnya dia lebih dari 0,05, dia itu berarti nggak signifikan. Yang terjadi adalah H1-nya diterima, maksud aku H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Jadi kalau untuk kasus ini, itu dia memiliki nilai P lebih dari 0,05, berarti dia itu tidak signifikan. Jadi yang diterima adalah H0-nya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan akurasi di antara pemain game yang berusia tua dan berusia muda gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat nilai T-nya itu ada 0,115 dan nilai DF-nya 148. Terus effect size-nya itu, nilai cohens itu gunanya buat lihat effect size ya, sebesar 0,019 gitu. Nah, kan kita udah dapat nih hasilnya. Terus cara ngerangkumnya gimana, Kak? Nah, cara ngerangkumnya ya tinggal kita buat kalimat yang merangkum isi semua ini. Contohnya gini, berdasarkan data ini ya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita lakuin hari ini adalah berdasarkan uji independent sample t-test yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa H1 ditolak, berarti H0 diterima, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terkait akurasi di antara kelompok pemain game yang tua dan muda. Dengan nilai T dalam kurung 0,115 sama dengan 148 dengan p-value 0,9 dengan nilai cohen sebesar 0,019 yang menunjukkan bahwa besaran efeknya kecil. Jadi teman-teman, begitu kira-kira cara melakukan analisis terkait independent sample t-test menggunakan JSP. Berikut adalah assignment yang harus teman-teman kerjakan berdasarkan dengan data yang telah ada dan juga tutorial yang telah diberikan sebelumnya. Dan apabila teman-teman butuh pengetahuan lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses kedua buku ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga bermanfaat.